Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan tiadalah bagi orang yang sehat badan dan akal keujuran, artinya orangnya tidak sakit, sehat dan akalnya normal, tidak ada keuzuran. Itu maksudnya tidak ada bermasalah di dalam akalnya, pada meninggalkan belajar dan menuntut fikih. Jadi tidak ada alasan ya, orang yang sehat dan akalnya normal untuk meninggalkan belajar atau menuntut ilmu, wabil khusus ilmunya itu ilmu fikih, ya. Karena bahwasanya tiadalah seorang lebih fakir daripada Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Ini Al-Imam Abu Yusuf ini adalah seorang yang sangat fakir, seorang yang sangat kesulitan di dalam keuangannya, di dalam finansialnya. Dan tiadalah ia tertegah daripada menuntut fikih, menuntut ilmu itu. Walaupun Al-Imam Abu Yusuf tadi adalah seorang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin, berkekurangan di dalam harta, tapi tidak ada yang menegah daripada tidak ada hal itu dapat menegah dia atau beliau untuk menuntut daripada ilmu atau menuntut ilmu fikih tadi. Maka siapa ada baginya harta yang banyak, maka sebaik-baik harta yang dimiliki orang yang saleh ialah menjalankan ia pada jalan ilmu. Artinya sebaik-baik orang itu adalah dia punya harta yang banyak, punya uang, punya duit, digunakan hartanya itu untuk menuntut ilmu. Ini ada cerita almarhum Allah yarham Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau adalah pimpinan daripada Majelis Rasulullah SAW. Jadi pas beliau ini diundang ceramah waktu itu, kalau saya tidak khilaf di Singapura. Beliau tuh diundang ceramah di Singapura, mau berangkat di bandara ketemu dengan orang jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini kan kerjanya juga dakwah ya. Sama-sama Habib Anda Munzir perginya dakwah juga. Cuman bedanya Habib Munzir itu orangnya alim, orangnya berilmu. Nah, yang tabligh tadi, Islam yang tabligh tadi, dia kurang ilmu, bukan tak ada ilmu tapi kurang ilmunya. Bukan lahir berdakwahnya itu dari banyak ilmu, bukan dari banyak apa, pokoknya beda lah gitu. Pas di sana di bandara itu mau berangkat, sama-sama berangkat, Habib Munzir lagi megang laptop sama HP yang mahal HP-nya waktu zaman dulu tuh, HP yang apa tuh namanya tuh, Nokia yang bisa dilipat-lipat tuh, apa namanya, belum ada waktu itu, belum lagi zaman Android ya. Nah, di tangan sebelah kanannya ada apa namanya, ada laptop. Jadi pas melihat itu, orang yang jamaah tabligh tadi di samping langsung komen, masa katanya, Ustadz katanya, antum seorang pendakwah. Dia awalnya bercakap dulu ya, mau kemana? Kata Habib, saya mau ke Singapura. Kebetulan yang orang jamaah tabligh tadi juga mau ke Singapura. Jadi kata Habib, kata orang yang tabligh itu bertanya, wahai Ustadz, masa antum seorang dai yang berdakwah di jalan Allah penuh dengan kemewahan,
ada HP, ada laptop. Wah, itu kan mewah itu kan, laptopnya harganya yang mahal gitu. Nah, jadi tak pantas. Kesimpulannya seorang dai itu memakai kemewahan seperti itu, kata jamaah tabligh tadi. Lalu dijawab sama Habib Munzir, ditanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke Singapura. Oh sama, kita satu tujuan. Bapak di sana mau ngapain? Saya mau berdakwah, berceramah, berdakwah lah, tapi dakwah ala jamaah tabligh. Terus Habib mana nanya, Bapak pergi ke sana pakai apa? Pakai pesawat? Pakai dana siapa? Kami dananya sumbangan. Kami mau pergi ini sumbangan, bawa dana sendiri, berangkat, beli tiket pesawat dan lain sebagainya untuk biaya hidup di sana. Nah, kata Habibana, kata Habib Munzir bilang, kata tabligh itu balik bertanya kepada Habib Munzir, kalau Ustadz berangkatnya pakai apa? Oh, kalau saya dana sudah ditanggung sama panitia. Nah, itu bedanya, ya bedanya orang berilmu dengan orang yang kurang ilmu. Kalau orang yang berilmu, dia walaupun tak punya harta, tapi difasilitasi oleh orang, dikasih, ya, diminta semua, dilengkapi masalah keperluannya. Jadi kata Habib Munzir, sebaiknya, kata Habib Munzir bilang ke jamaah tabligh itu, sebaiknya Bapak ini duit yang disumbangkan untuk dakwah itu, yang banyak itu, bagusnya jangan berdakwah, jangan digunakan untuk dakwah, tapi digunakan untuk menuntut ilmu. Suruh menuntut ilmu, suruh ngaji suruh apalah begitu ya, pokoknya menuntut ilmu. Nanti setelah banyak ilmu baru berdakwah. Kenapa? Kalau kita sudah banyak ilmu berdakwah, dakwah kita itu gampang. Jadi kita tak perlu repot-repot lagi mikirin duit, mau berangkat ke sana berdakwah, mau berangkat ke sana, karena kita sudah punya ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu, orang nanti yang membiayai, orang yang nanti mengurus masalah keberangkatan itu. Nah, jadi begitu hikmahnya ya. Nah, makanya sekarang ini kalian fokus, kalau dalam suasana menuntut ilmu, fokus sekarang ini ilmu saja dulu, penuhi, banyaki ya. Jangan mikir harta dulu, jangan mikir penghasilan, pemasukan sekian. Misalnya dalam apa nih, yang masih dalam menuntut ilmu. Beda lagi kalau yang sudah kerja ya. Yang masih menuntut ilmu itu fokus dulu ya. Kalau masih ilmu kita kurang, nah banyak-banyak nuntut ilmu. Kalau kita dulu sekolahnya masih kurang ilmunya, tidak apa-apa setiap malam pergi majelis ya, bawa buku, bawa catatan, catat semua ilmu yang kita punya. Jangan apa istilahnya, seadanya. Aku nih yang penting seminggu tuh sekali jadilah nuntut ilmu, yang penting aku ada nuntut ilmu, pergi majelis taklim misalnya begitu. Sementara kita dulu di hari-hari yang lalu kita banyak kehilangan daripada waktu kita untuk menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Nah, ini pelajarannya. Nah, makanya tidak ada alasan kalau kita susah dalam segi finansial, dalam segi keuangan, untuk tidak bisa atau tidak mau pergi ke majelis ilmu. Karena kalau kita berilmu itu nanti gampang kehidupan kita, semua diurus oleh orang. Nah, kayak Habib Munzir tadi dengan cerita dengan jamaah tabligh tadi. Jamaah tabligh tadi dia berangkat ke Singapura juga, cuman duitnya sokongan, biaya sendiri. Habib Munzir karena dia punya ilmu, tiketnya beres. Apalagi nanti di sananya nginapnya di hotel, di hotel yang terbaik, yang bagus, yang mantap, beres. Dan tuh nanti pulang diberi hadiah lagi oleh orang. Nah, ini barokah karena punya ilmu. Nah, ini kalian, tapi jangan tujuannya seperti itu ya. Yang masih mondok, yang masih sekolah, jangan gitu. Cuman itu sebagai gambaran motivasi kalau kita punya ilmu tuh enak, gampang hidup kita ya. Nah, begitu. Jadi walaupun susah-susah dulu tidak apa-apa, nanti bersenang-senang kemudian. Itu tadi. Dikata orang bagi seorang yang alim, dengan apa mendapat engkau akan ilmu? Berkata ia, dengan mempunyai bapak
yang kaya. Karena bahwasanya bapakku memberikan dan menggunakan harta untuk orang-orang ahli ilmu, dah. Karena bahwasanya itulah sebab ya tertambahnya ilmu, karena aku juga bersyukur akan nikmat akal dan ilmu, dan bahwasanya itu juga sebab bertambahnya ilmu. Nah, apalagi kalau kita punya orang tua yang kaya misalnya, manfaatkan, Pak, saya nanti tamat SMP, tamat SD mau sekolah di pondok pesantren yang mantap. Oke, kata bapaknya, yang jauh dari sini ya, tamat SMP, tamat SD masuk ke madrasah sanawiyah pondok pesantren, tamat aliyah langsung ke Hadramaut misalnya, kan biayanya besar ke sana sekolah. Nah ini kalau punya duit banyak bagus kayak gitu ya. Nah, manfaatkan tadi. Tanda syukur kita itu adalah memanfaatkan harta kita kepada ilmu. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Berkata ulama, telah berkata oleh Abu Hanifah, hanya saja mendapat aku akan ilmu dengan memuji Allah dan syukur. Salah satu cara Abu Hanifah mendapatkan ilmu adalah dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu caranya juga untuk supaya mendapat ilmu itu banyak-banyak memuji Allah, bertahmid, bertasbih ya, tahmid, subhanallah walhamdulillah, itu tasbih dan tahmid, memuji Allah, dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila telah paham aku suatu daripada ilmu dan mendapat taufik aku atas fikih dan hikmah, mengata aku alhamdulillah. Kalau kita sudah mendapatkan satu ilmu, datang ke majelis taklim, pengajian, dapat ilmu, nah silahkan ketika mendapat ilmu itu bersyukur, bertahmid, alhamdulillah, malam ini walaupun aku ngajinya 1 jam tapi yang dapat cuma satu kalimat misalnya, alhamdulillah ya, maka bertambah ilmuku. Maka kalau kita bersyukur begitu, bertambah lagi ilmu kita. Demikianlah seyogianya bagi thalabul ilmi bahwa ya bersibuk-sibuk ia dengan bersyukur dengan lidah dan hati dan anggota dan harta, dan mengiktikadkan ia bahwa faham dan ilmu dan taufik itu daripada Allah SWT. Jadi dapat ilmu kita bersyukur, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah ketika mendapatkan ilmu, baik itu fikih dan hikmah. Dan yang terpenting adalah ya, bersyukur itu bisa dengan lidah, bisa dengan hati, dan bisa dengan anggota. Macam mana dengan anggota tubuh bersyukur? Mempraktekkan apa yang kita dapatkan. Yang kita pelajari itu kita praktekkan, kita amalkan. Dan menuntut ia akan petunjuk daripada Allah Ta'ala dengan berdoa kepadanya. Jangan lupa juga berdoa ketika menuntut ilmu ya. Dan merendahkan diri, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Orang merendah diri itu cepat masuk ilmu, tapi kalau orang sombong tidak bisa masuk ilmu. Kenapa? Dia merasa sudah punya isi. Kalau orang yang merendah, dia ketika duduk di majelis ilmu dia merasa kosong. Ibarat apa tuh, cangkir, kalau dia merasa kosong kan kita masukkan air bisa masuk, tapi kalau dia sudah penuh bagaimana masuk air? Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjuki ia bagi orang-orang yang meminati petunjuk akan dia. Maka bermula ahlul haq
dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah, menuntut oleh mereka akan yang hak daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersifat hak, yang menunjuki, yang menerangkan dan menjaga, maka menunjuki akan mereka itu oleh Allah Ta'ala dan dipeliharakan mereka itu daripada sesat. Allah yang hak, Allah yang benar, ya, ahlul hak, orang ahli hak, dan mereka itulah ahli hak, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Pokoknya supaya jangan tersesat, ahlu sunnah wal jamaah itu diingatkan dalam masalah ilmu fiqih, mereka berpedoman kepada imam madzhabul arba', Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Kalau dalam ilmu tauhid, dia berpedoman kepada Imam Abdul Hasan Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Dan ke dalam ilmu fiqh, dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf, Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidil Al-Baghdadi. Itu aja ya. Insyaallah kalau misalnya berpegang kepada mereka-mereka itu dalam 3 ilmu tadi, maka insyaallah tidak akan tersesat, jauh daripada tersesat, insyaallah min ahlus sunnah wal jamaah, dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu alam bisawab.